Mari lebih sukacita kita akan meninggikan Tuhan. Haleluya. Tuhan, Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan, diselamatkan, diselamatkan untuk penyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia, di hadapan tata-Mu seluruh jiwa menyatu, menyanyikan pujian senada dengan surga. Di hadapan tata-Mu sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Bersama dengan surga kami bersukacita memuji Engkau Tuhan. Tuhan, Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan, diselamatkan untuk menyembah, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia, di hadapan tata-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, kami datang bersatu, sembah puji bersama, sebentar bersuka selama di hadapan tata-Mu, di hadapan tata-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, memuji nama-Mu, sebentar bersuka bersama dengan surga. Senada dengan surga. Senada dengan surga. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Saudara. Tiba saatnya Tuhan, kami tenangkan hati dan pikiran kami untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan menegur, menasehati, bahkan menguatkan setiap iman percaya kami Tuhan. Ini kami Tuhan, berfirmanlah Tuhan melalui hamba-Mu, sebab kami siap mendengarkannya. Sebab hidup kami ini percaya, bukan karena melihat. Haleluya.
kekuatan di hidupku. Ku dapat di dalam-Mu, Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu. Katakan kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. Percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu Tuhan. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil, sebab aku percaya. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada sebab aku percaya. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada sebab aku percaya. Sebab aku percaya. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Gembala yang menyampaikan firman Tuhan. Digenapi di hidupku, ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara, kata aku percaya, bukan karena melihat, namun firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Tahu sama-sama, aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari angkat tangan kita katakan sama-sama. percaya, Bukan karena melihat, bukan karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kita
berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu kalau pada hari ini kembali kami boleh berkumpul bersama-sama. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami sudah memuji-muji menyembah Engkau Tuhan. Saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Terima kasih untuk kehadiran-Mu, lawatan-Mu bagi setiap pribadi kami. Kalau ada kesalahan, Tuhan ampuni kami. Biarkan hidup kami sepenuhnya mengabdi kepadamu. Dan pagi ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin, amin. Silakan duduk kembali Bapak Saudara kasih Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan. Terima kasih Bapak Saudara kasih Tuhan. Masih tetap setia ada bersama-sama dengan kami di tempat ini. Dan Bapak Saudara kasih Tuhan, hari ini kita banyak yang berhalangan karena ada suatu hal. Dan juga khususnya kita doakan buat Andre agar Tuhan menolong dia. Tuhan menyembuhkan, memulihkan kakinya yang sedang mengalami kepatahan. Dan kita percaya lewat ini mujizat Tuhan dinyatakan. Tuhan Yesus memberkati. Dan hari ini Bapak Tuhan yang menjadi perenungan firman Tuhan kepada kita, saya ambil dari Amsal 28 ayatnya yang ke-13 sampai dengan 14. Amsal 28 ayat 13 sampai dengan 14. Dikatakan seperti ini. Amsal 28 ayat 13 sampai 14 dikatakan seperti ini. Siapa yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Di sana dikatakan siapa yang menyembunyikan pelanggarannya tidak beruntung, Bapak. Kata beruntung itu dalam Kamus Besar Indonesia memakai kata yaitu bernasib baik, mujur, ya, bahagia, dan juga berhasil, ya. Dan lawan katanya berhasil ini adalah gagal. Jadi orang yang menyembunyikan pelanggarannya atau dikatakan kesalahannya atau dalam versi lain juga dikatakan dosanya. Siapa yang menyembunyikan dosanya, ya, tidak akan mendapatkan nasib baik. Tidak akan mendapatkan nasib mujur. Tidak akan bahagia. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, inilah memang yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Kalau orang dalam Ibrani 12 ayat 1 dikatakan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan di sekeliling kita, marilah kita meninggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi saudara kasih Tuhan, kalau kita memiliki ada satu kesalahan yang kita tutup-tutupi, khususnya terhadap Tuhan, ini akan menjadi beban bagi kita, Bapak Ustaz. Di dalam dunia pendidikan, namanya psikologi itu tidak bisa dikatakan, sebenarnya tidak bisa dikatakan satu ilmu. Kenapa? Karena psikologi tidak membuktikan ilmu. Contohnya seperti matematika, 4 tambah 4
Faktanya ada faktanya. 8 contohnya. Kalau dalam dunia kedokteran, kalau sakit ini dianalisa sakitnya ini, terbukti ini sakitnya. Dan juga seperti fisika juga ada fakta yang dilihat. Maka ada kata eksakta ya. Tetapi di dalam dunia psikologi sebenarnya kita tidak bisa melihat ini. Tapi apa yang bisa dilihat kenapa psikologi menjadi sebuah ilmu? Karena bisa dilihat dari tingkah laku orang tersebut. Maka ada membuat kepribadian sanguin, melankolis, dan lain-lain. Ini dia Pak, diamati dari perilakunya. Maka kalau orang-orang yang belajar psikologi dia bisa tahu kita, kamu itu orangnya seperti ini ya. Kok kamu tahu? Dia bukan dukun sebenarnya. Tapi dia mengamat-amati kelakuan kita pada saat dia melihat gestur kita, pada saat dia melihat wajah kita, dia udah tahu sifat kita pasti gini. Dia tahu kalau muka kotak ini pasti emosian gitu kan. Kalau mukanya agak bulat-bulat dan agak gimana gitu, wah ini suka lemah lembut ini. Walaupun sebenarnya faktanya tidak seperti itu. Tapi secara general bisa seperti itu. Kalau saya waktu dulu melihat almarhum Thomas Bangun ya, kalau ketemu dia agak sedikit seram gitu. Tapi pada saat dia ketemu dengan dia, ternyata orangnya lembut. Orangnya asik diajak bicara. Nah inilah menyebabkan bahwa psikologi itu tidak bisa masuk di teknologikan ilmu. Sampai sekarang mungkin itu menjadi perdebatan. Dan tokoh yang kita kenal adalah Sigmund Freud ya, yang kita kenal adalah tokoh seorang yang psikologi ya. Kita baca banyak buku-bukunya yang menuliskan tentang kehidupan dari kejiwaan manusia. Maka bersama Tuhan dikatakan kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan sebuah beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Jadi saudara kasih Tuhan, orang yang masih menyimpan kesalahannya tidak beruntung dikatakan. Di mana orang itu tersebut pasti tidak bahagia. Karena ada sesuatu yang disimpan. Terlihat dari wajahnya. Maka kalau saudara datang contohnya, kalau hari Minggu, halo shalom apa kabar semuanya, semua sudah makan belum? Makan. Tiap hari Minggu begitu. Tiba-tiba minggu keempat saudara datang di gereja, diam aja duduk di pojokan. Pasti ada sesuatu yang terjadi kepada orang itu, betul gak? Terlihat kan bahwa dia sedang pasti, kalau kita lihat pasti mengalami masalah. Kalau kita dekat dengan dia pasti, bro kenapa? Oh, tumben hari ini kurang bahagia. Adalah gitu. Tapi kalau kita korek-korek terus, dia akan curhat ke kita masalah yang sedang dihadapi. Oleh karena itu saudara kasih Tuhan, orang yang masih menyimpan sama dengan orang yang masih menyimpan kesalahan atau dosa dalam dirinya, itu pasti nggak akan bahagia dalam kehidupannya. Orang yang masih menyimpan dosa, menyimpan kesalahan, selalu berbuat dosa, kalau dia ke gereja pun dia pasti nggak nyaman. Kalau diajak ke gereja pasti bilang, janganlah. Kalau zaman kita dulu, kalau orang ngajak kita ke gereja, nanti giring-giringnya jatuh gitu. Karena dulu kan gereja kami dulu gereja tradisional yang masih ada loncengnya di atas gitu ya. Jadi kalau kita ke gereja itu katanya bisa lonceng itu jatuh. Janganlah orang-orang berdosa ini masuk ke gereja itu gitu. Biarlah orang-orang yang hidup kudus saja, orang-orang yang hidup baik pergi ke sana. Kita pendosa-pendosa yang suka main judi ini, suka nakal ini, nangkap ayam orang ini, nggak usahlah ke gereja. Biarkan kita hidup kita seperti itu. Kenapa? Karena kita menyimpan dosa itu. Karena kita menyimpan kesalahan itu. Dan banyak kenyataannya memang seperti itu. Kalau kita pergi ke lingkungan gereja seperti kita minder. Karena kita seperti orang asing. Dan kita menganggap gereja itu seperti surga. Kalau kita datang ke sana, seolah-olah kita jadi orang yang terasing di sana. Maka kalau kita selalu berbuat dosa, selalu melakukan kesalahan di hadapan Tuhan, kalau kita rajin berdoa, pasti lama-lama kita akan mundur dari doa kita. Itu pasti.
sok tahu Pak, ya memang kenyataannya. Jujur di hadapan kita. Orang kalau jarang mau masuk dalam lingkungan doa, pasti dia suka berbuat dosa. Enggak semuanya mungkin. Atau menyimpan kesalahan. Dosa itu bukan berarti banyak hal yang kita lakukan. Saya pun kadang kayak gitu. Kalau ada kesalahan yang saya lakukan, kadang saya menjadi memalas untuk masuk ke ruang doa. Kenapa? Karena menganggap bahwa ruang doa itu tempat yang kudus, di mana kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita menganggap bahwa kita menjadi orang yang seperti kotor di sana. Maka yang dibutuhkan oleh seorang yang melakukan kesalahan ini, kata Amsal, adalah mengakui, kesalahanmu, akui pelanggaranmu. Tuhan, salah satu sifat Allah adalah Dia adalah Maha Penyayang. Sifatnya adalah Allah Maha Penyayang. Dia adalah Maha Pengampun. Tetapi jangan diteruskan ya. Banyak orang percaya terus hanya mengutip bahwa Allah itu Maha Pengampun, sehingga selalu terus hidup dalam dosa. Kalau ditanya, kenapa terus begitu bro? Allah kan Maha Pengampun. Ini orang jahat menurut saya. Dibandingkan dengan orang yang merasa bersalah. Kenapa? Gak pernah ke gereja bro. Ya aku gak layak kayaknya di hadapan Tuhan. Nah ini orang-orang seperti ini, orang yang dihargai Tuhan. Daripada orang yang merasa terus hidup dalam pelayanan, dalam Tuhan, dalam hadirat Tuhan. Padahal sebenarnya hidupnya jauh dari Tuhan. Nah orang-orang kita seperti ini, jangan terbiasakan hidup seperti itu. Sebisa mungkin mari kita minta ampun di hadapan Tuhan. Terkadang memang kita merasa, masa sih minta ampun terus di hadapan Tuhan. Kesalahan itu lagi kulakukan, kesalahan itu lagi kulakukan. Masa sih terus aku harus minta ampun kepada Tuhan. Tapi tengoklah, Tuhan lebih menghargai orang-orang yang datang kepada Tuhan. Sama seperti saya punya anak contohnya. Dia bikin kesalahan lagi. Tapi dia bilang, maaf ya Pak, aku salah. Besok lagi salah, maaf ya. Saya lebih menghargai itu. Daripada diam-diam, siapa ngapain ini? Adik, siapa ngapain ini? Adik, dia nyalain orang lain. Itu lebih malas saya lihatnya. Tapi kalau dibilang, iya aku tadi salah. Itu mungkin berulang kali lakukan. Tapi besok gak lakuin lagi apa? Nah itu pasti lebih, hati kita lebih lembut mendengarkan itu daripada orang-orang yang menyimpan, melemparkan kesalahan-kesalahan. Dan orang-orang seperti ini jarang Bapak Saudara. Maka Amsal menuliskan bahwa siapa yang mengakui dan meninggalkan kesalahannya, dosanya, ia disayang. Ia disayang Bapak Saudara. Dan kata dalam dalam selanjutnya dikatakan, dan orang ini akan menjadi berbahagia. Kenapa disayang? Karena dia juga takut akan Tuhan. Ada orang-orang yang takut akan Tuhan, yang mau mengakui kesalahannya. Maka kalau kita mengakui kesalahan kita, kita pasti disayang Tuhan. Tuhan tahu kok hidup kita dalam dunia ini begitu pergumulan berat. Oleh karena itu kita perlu terus berjuang. Lama-lama tuh terus minta ampun Pak. Apakah Tuhan masih mau mengampuniku? Tuhan sangat mau mengampunimu. Selama engkau masih mau hidup benar. Ya, terkadang kita hidup, apalagi kita masa-masa muda ini ya. Kita mau melakukan kebaikan, melakukan hidup benar, hidup kudus di hadapan Tuhan. Tetapi kadang ada masalah pergumulan, kita jatuh. Jangan jatuh terus di situ. Kebanyakan anak-anak muda terus jatuh di sana. Tidak mau mengakui kesalahan dan meninggalkannya. Kalau saudara kasih Tuhan, orang yang menyimpan kesalahannya, pasti hidupnya tidak akan bahagia. Itu seperti beban di dalam dirinya. Itu seperti bau busuk yang ada di dalam dirinya. Saudara pernah gak sih menyimpan kesalahan seperti gak lepas hidup saudara? Saya kalau bandingkan kehidupan saya zaman dulu, pas hidup di dalam zaman jahiliyah dan zaman sekarang setelah ikut Tuhan, itu beda jauh. Beda jauh. Karena nanti bersama Tuhan, kebahagiaan itu
memakai kata makarios. Apa itu makarios? Makarios itu kebahagiaan yang ada di dalam diri kita sendiri, di dalam diri kita, yang tidak bisa diganggu orang lain, yang tidak bisa terpengaruhi orang lain, nggak bisa dipengaruhi karena harta, nggak terpengaruh karena punya mobil, nggak pengaruh karena punya sesuatu, tapi itu kebahagiaan sendiri yang datang dari dalam hati kita, yang membuat jiwa kita menjadi tenang. Maka Mazmur berkata, hai pujilah Tuhan, hai jiwaku, sebab hanya dekat Allah saja hatiku tenang. Itu namanya makarios. Dan itu nggak bisa ditemukan, kita beli di warung-warung. Kita nggak bisa itu beli di klub malam. Kita nggak beli di tempat minuman kita. Itu kan nggak bisa kita beli. Nggak ada. Itu hanya ada kebahagiaan dalam hati kita. Seperti sukacita. Maka Tuhan Yesus mengatakan, itu seperti sukacita seperti air yang mengalir terus dalam hati kita. Maka kebahagiaan itu, apabila itu sudah mau datang kepada diri kita, kita harus melepaskan beban kita. Kita harus meninggalkan dosa kita. Itu yang pertama. Maka saudara kasih Tuhan, di dalam Imamat 26 ayat 41 sampai 42 dikatakan seperti ini. Aku pun bertindak melawan mereka dan membawa mereka ke negeri musuh mereka. Atau bila kemudian hati mereka yang tidak bersunat itu telah tunduk dan mereka telah membayar pulih kesalahan mereka, maka aku akan mengingat perjanjianku dengan Yakub, juga perjanjian dengan Ishak, dan perjanjianku dengan Abraham pun akan kuingat, dan negeri itu akan kuingat juga. Saudara kasih Tuhan, Tuhan pasti mengingat orang-orang yang mau mengakui kesalahannya. Kalau kita baca ayat ini, pada saat orang Israel mengakui kesalahannya, maka dia mengingat perjanjiannya kepada Yakub. Yakub, ada banyak janji yang diberikan Tuhan kepada Yakub. Dengan kabar Abraham, berkat-berkat itu akan dicurahkan kepada orang-orang yang mau mengakui kesalahannya. Kalau kita tahu tentunya Imamat ditulis pada saat oleh Musa pada saat mereka mau keluar dari tanah Mesir. Maka dikatakan Torah 5 hukum Musa. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan. Itulah tulisan daripada Musa. Dan pada saat mereka bertobat, pada saat mereka datang kepada Tuhan, maka Tuhan mengingat perjanjian. Jadi orang-orang yang mau mengakui kesalahannya, Tuhan mengingat dia kembali. Maka jangan pernah ragu untuk mengakui kesalahan kita. Jangan berlindung kita di balik kemanusiaan kita. Kadang banyak orang berlindung di balik kemanusiaannya. Kenapa? Kenapa enggak mau hidup benar di hadapan Tuhan kalau tanya? Ya, kita ini kan masih manusia. Kita ini masih darah dan daging yang kalau dicubit masih sakit. Kita ini bukan malaikat. Saudara tahu enggak bedanya malaikat dengan manusia apa? Ada yang tahu enggak? Ya kalau malaikat roh, manusia daging. Ya saya juga tahu. Bukan. Kalau malaikat jatuh dalam dosa, dia akan jadi setan. Tetapi kalau manusia jatuh ke dalam dosa, masih ada pengampunan yang Tuhan berikan selama dia hidup. Jadi jangan bilang kita itu malaikat. Kalau kau itu malaikat, kalau kau jatuh dalam dosa, kau tidak akan, kau jadi setan, jadi iblis. Jadi iblis itu apa? Iblis adalah setan, malaikat yang jatuh ke dalam dosa. Terus apakah malaikat bertambah-tambah enggak, beranak cucu enggak? Enggak. Tapi malaikat itu jatuh dalam dosa, dia akan beranak cucu. Tidak ada malaikat beranak cucu. Maka pada saat dia jatuh melanggar aturannya Tuhan, maka dia menjadi setan, iblis. Maka namanya setan, namanya dalam bahasa aslinya diabolos, pemberontak. Maka kalau saudara pemberontak namanya siapa? Diabolos. Ya. Jadi kalau bolos sekolah, namanya siapa? Hah? Siapa namanya? Apa? Valen? Namanya siapa kalau sering bolos sekolah? Setan. Karena dia bolos itu kata setan. Nah Andre, ya kan Andre? Itu kan Andre? Udah dapat belum? PL, udah dapat kan? Ya. Andre ini mahasiswa saya di kelas teologi. Udah dapat kan? Betul. Dia bolos itu setan. Apakah sering bolos pelayanan namanya?
Jangan bilang lagi. Jangan keras-keras. Ayo kita akui dulu, 1, 2, 3. Kalau sering bolos gereja namanya, ya jangan dong, bilang namamu juga, jangan bilang setan. Kalau setan itu kalau bilang, kalau malaikat itu, kalau dia salah jadi setan. Masa saudara jadi setan? Janganlah. Saudara diciptakan, saudara ditebus oleh darah Yesus Kristus dengan yang mahal, dengan darahnya ditebus kita. Masa saudara jadi setan? Enggak lah. Tapi ingat Len, kalau kau mau cabut dari sekolah, bolos, berarti namanya ingat, jangan jadi itu, ya kan? Sama. Maka jangan sering bolos. Karena bolos-bolos itu adalah pemberontak. Iblis itu memberontak. Namanya disebut dia bolos. Dia bolos artinya pemberontak. Saudara kasih Tuhan, oleh karena itu, pada saat orang Israel melanggar peraturan daripada Tuhan dan mereka minta ampun di hadapan Tuhan, maka terjadi pemulihan. Dan itu juga terjadi selanjutnya setelah mereka nanti menempati tanah perjanjian yang diberikan Tuhan kepadanya, kepada janjikan Tuhan kepada Musa, dan tanah Kanaan itu yang dijanjikan kepada juga Abraham. Itu akan di sana juga mereka nanti sering memberontak terhadap perintah Tuhan. Saudara kasih Tuhan, salah satunya upah dari mengakui kesalahan adalah ada pengampunan yang Tuhan berikan. Dan orang-orang yang hidupnya terus di dalam keadaannya, hidupnya yang di dalam dosa, saudara kasih Tuhan, maka orang ini menjadi orang yang tidak lepas dalam hidup. Saudara kasih Tuhan, ikut dalam Tuhan itu ada satu kedamaian, ketenangan yang Tuhan berikan. Tetapi memang banyak orang yang tidak mau mendapatkan ketenangan makarios ini. Banyak orang yang selalu menyimpan kesalahannya, tidak mau membereskannya. Saudara coba, kalau saudara punya masalah terhadap temanmu dan orang itu tidak mau menyelesaikan denganmu, atau dirimu tidak mau menyelesaikannya, atau engkau mengatakan udah gua anggap selesai, apa yang terjadi? Ada tenang dalam hati kita? Pasti enggak. Orang yang masih menyimpan kesalahan itu seperti bau busuk. Kemarin saya waktu kami ke Anyer, mobil kami pas saya masuk ada bau busuk, kayak bau tikus mati. Itu nggak enak banget. Saya mundurin mobilnya, saya buka kaca semua, saya lihat di mana aku cium-cium ini seperti bau tikus. Ini nggak nyaman kan? Saya nggak tahu, bisa nggak saudara tenang kalau ada saudara mencium bau tikus? Tenang nggak? Nggak kan? Nggak, pasti nggak. Ternyata mungkin itu setelah saya mundurkan baru dia nggak ada. Ternyata mungkin dia di samping karena parkirnya dekat ada gudang-gudang gitu. Mungkin itu sudah tikus mati. Jadi karena udara pengap di mobil itu belum dihidupin, jadi dia masuk bau sekali. Seperti itulah kesalahan yang kalau kita simpan-simpan, Bapak Saudara. Maka jangan mau nyimpan kesalahan kita. Selain bau busuk, kita juga tidak menjadi disayangi oleh Tuhan. Maka dalam Yoel 2 ayat 3 pasti katakan, koyakanlah hatimu dan jangan juga pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan melimpah kasih setia, dan Ia menyesalkanlah hukumnya. Jadi bersama Tuhan, begitu banyak ayat-ayat yang disampaikan oleh Alkitab tentang pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita apabila kita mengaku kesalahan kita. Jangan terus kita hidup di dalam kesalahan itu. Saudara kasih Tuhan, banyak kenikmatan yang kita dapatkan di dalam Tuhan. Itu makarios.
yang begitu nikmatnya. Jadi makarios itu apa sih saudara kasih Tuhan? Makarios itu seperti kalau diambil dari filosofi orang Yunani, yaitu Pulau Siprus. Jadi mereka menganggap bahwa di Pulau Siprus itu banyak makanan, melimpah air, itu seperti surga bagi orang Yunani pada masa itu. Jadi Pulau Siprus itu. Jadi orang yang tinggal di Pulau Siprus itu bahagia. Bahagianya apa? Nggak perlu mencari lain, sudah tersedia semuanya. Maka dibuat kata makarios ini seperti surga, sekedamaian, ketenangan, nggak ada pertentangan apa-apa. Di sanalah mereka menemukan kebahagiaan. Itu makanya makarios. Kita banyak menjadi susah hidup kita. Kenapa? Karena kita tidak menemukan kedamaian itu, kebahagiaan, makarios itu. Apalagi hidup di kota Jakarta ini. Maka saudara melihat kalau hari-hari libur, kenapa macet semua, puncak segala macam, di mana kota libur. Karena status orang dikatakan healing dulu, healing. Saudara tahu nggak saudara, kata healing itu nggak bisa menemukan kebahagiaan yang sejati dalam dirimu. Itu hanya sementara. Kita menyingkir ke Jakarta, di kota karena kemacetan Jakarta ini, kita pergi keluar kota sana dan sampai lagi di sana kita bahagia karena di sana kita mungkin disuguhi dengan pemandangan yang indah, main-mainan yang baik, semua kita bahagia. Tapi kalau kembali kita ke rumah, kita mau kembali ke rumah kita lagi, kita mikirin macet lagi, pekerjaan yang stres, apalagi banyak yang kita pikirkan. Akhirnya sukacita kita yang sudah kita dapatkan waktu healing itu kumat lagi. Kenapa? Karena itu hanya sukacita dari luar, bukan sukacita dalam diri kita. Maka Roh Kuduslah yang memberikan sukacita itu dalam hati kita, itu makarios itu. Saudara mungkin berpikir gini, kalau aku banyak uang pasti aku bahagia. Coba lihat yang banyak uang bahagia enggak? Malah banyak uang ditangkap oleh polisi ya. KPK banyak. Bahagia enggak itu? Enggak jadi bahagia jadi. Lihat banyak uang tapi enggak bisa menikmati, ada sakit-sakitan. Tapi kalau makarios walaupun dia sakit-sakitan, kalau dia makarios bisa bahagia. Wah itu lebay Pak, enggak percaya, coba aja. Mulai sekarang kita belajar mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Tinggalkan, Alkitab kata. Dan Amsal berkata, kalau mau hidup kita bahagia, beruntung, maka akui pelanggaranmu dan tinggalkan kesalahan itu. Maka kita akan mendapatkan kebahagiaan, yaitu makarios. Maka dalam Roma 4 ayat 7 dikatakan seperti ini, berbahagialah orang yang diampuni apa? Pelanggarannya. Nah, saya katakan tadi makarios. Dan yang ditutupi dosa-dosanya. Artinya apa? Pada saat kita datang kepada Tuhan mengaku dosa kita, maka Dia Allah setia dan adil. Maka pada saat kita mengakui dosa kita kepada Tuhan, Bapa di surga bukan lagi melihat kita sebagai pendosa, tetapi Allah Bapa surga melihat Tuhan Yesus yang telah mengcover kita sehingga dosa kita diampuni. Maka Yesus bisa berkata, dosamu sudah diampuni. Mulai hari ini dosamu sudah diampuni. Kalau ada orang sakit, bukan dibilang sembuhlah. Bukan. Tapi dosamu sudah diampuni. Inilah yang menyebabkan orang-orang ahli-ahli Taurat sangat marah. Siapa dia yang bisa mengampuni dosa manusia? Apakah dia Allah? Karena konsep daripada orang-orang Yahudi, hanya Allah lah yang bisa mengampuni dosa manusia. Tidak seperti Yesus. Karena mereka anggap Yesus hanya manusia biasa. Tetapi sesungguhnya Dia adalah Mesias yang datang itu, yang menebus manusia dari kesalahan, yang akan membebaskan umatnya dari dosa manusia.
Maka kebahagiaan itu kita dapatkan pada saat kita diampuni pelanggarannya. Saudara kasih Tuhan, mungkin saat ini kita sedang mengalami ada satu titik di mana kita hidup dalam dosa, dalam kesalahan. Saya tidak akan menuduh saudara akan masuk neraka dan saudara yang berdosa cepat-cepat mati, enggak. Tapi saya mau tawarkan hari ini sesuai dengan Alkitab katakan, mau enggak kau mengakuinya di hadapan Tuhan dan meninggalkannya? Kalau engkau mau mengakuinya di hadapan Tuhan dan meninggalkannya, engkau akan mendapatkan kebahagiaan itu, yaitu makarios. Bukan saja makarios kebahagiaan yang kita dapatkan, tetapi surga yang kekal juga kita akan dapatkan apabila kita nantinya meninggalkan dunia ini. Kadang kita berpikir seperti, Pak, saya masih muda Pak, jangan ngomongin kematian dulu Pak. Hei teman-teman, seminggu kemarin ada 3 artis yang meninggal. 1 stand up komedi yang dimana saya senang lawakannya, termasuk saya ngefans sama dia. 2 ada penyanyi rohani yang kita tahu seluruh kita media sosial itu mengucapkan turut berduka cita walaupun kita nggak kenal dengan beliau. Karena kita mendengarkan lagu-lagunya. Kemarin juga ada vokal, udah pernah saya lihat di YouTube, pernah viral sih dia di TikTok itu, suaranya bagus. Tiba-tiba juga meninggal dalam usia yang muda, saudara. Saya nggak mendoakan saudara tiba-tiba sabit cepat mati, enggak. Saya doakan seperti itu. Saya mendoakan kita panjang umur. Tetapi selama kita masih panjang umur diberikan Tuhan, kasihlah kesempatan ini untuk Tuhan. Jangan hidup terus dalam dosa. Tapi Kak Pak, saya masih muda. Justru dalam kemudaanmu inilah engkau akan dipakai Tuhan. Jangan setelah tua engkau dipakai Tuhan, susah hidup. Bisa nggak? Bisa. Tetapi nggak maksimal. Saya ya saudara. Saya itu suka banget sekarang main piano dan main gitar. Tapi kalau main piano ini karena kiri kanan hidup, otak saya langsung panas. Oh udah nggak bisa. Saya nggak tahu, Nara mungkin juga. Tapi saudara, maka saya nggak dianjurkan orang-orang yang udah mulai tua belajar musik. Karena itu menggunakan otak kiri, otak kanan. Maka pada saat saya belajar kiri kanan, maka otak saya kadang-kadang seperti pusing panas. Udah nggak sampai setengah jam, cuma berapa menit udah pergi. Sama saudara kasih Tuhan. Saya nggak tahu kenapa. Tapi kalau umpamanya pakai keyboard contohnya. Kalau keyboard kan tinggal pencet A, B, otak nggak bermain, gak usah main ini. Yang main tekan, neng gitu. Tapi kalau main piano, kita main kiri kanan. Gitu. Coba kiri, do re mi fa sol la si do, itu aja kita nggak sabar. Cepet banget sih. Tiba-tiba tangan kita keseleo lah. Udahlah, malas. Maka usia kayak Mima ini bagus tuh belajar. Masa-masa muda kita seperti kalian-kalian ini, saya termasuk usia yang muda mulai tua, walaupun wajah saya masih muda tentunya kan, gak kalah jauh dengan kalian-kalian contohnya kan. Tapi saudara kasih Tuhan, dalam hal belajar udah gak bisa. Saya senang main gitar nih, ada disumbang oleh teman kita gitar ke rumah, dia bawa ke rumah, saya belajar. Dulu saya senang main musik, tapi ini terlambat datangnya. Karena belajar do re mi fa sol la si do aja, karena semuanya di awal dari do re mi fa sol la si do. Enggak. Itu semua dasar. Maka kalau piano kita belajar kiri kan do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re do. Nah kalau Mima masih bisa diajar itu. Tapi kalau Aaron pasti udah susah. Enggak mungkin disentil hidungnya kan, enggak mungkin kan. Tapi kalau Mima contoh salah nah gitu kan. Dia mulai do re mi fa sol. Itu pun kadang malas. Maksimal bisa maksimal. Sama seperti pemain bola. Saya juga terlambat bisa main bola. Karena dulu waktu kecil main bola nggak pakai sepatu nendang, ternyata nendang batu, robek itu kaki. Trauma gitu. Sampai waktu di Batam jadi ketua pemuda, apa ya yang membuat anak muda bisa berkembang? Maka saya buat waktu itu musim futsal saya beli. Saya buat tanding futsal. Bukan tanding futsal nih, main futsal tiap Senin. Rame anak mudanya. Di situ saya suka main bola. Saya suka main futsal. Nonton bola udah sering, tapi main bola malas.
Karena malas juga ketemu kaki sama kaki gitu. Tapi apakah jadi maksimal? Enggak juga. Kadang bola depan kita nggak bisa nendang kan gitu. Tapi mau belajar dari mana? Teman saya bilang, gimana caranya nendang bola nih? Dia bilang gampang, kau gini, pinggangmu goyang. Pinggang yang nendang bukan kaki, tapi pinggang. Oh, coba lagi. Udah susah, udah bergeraknya susah. Susah bergerak. Kirinya lama banget. Udah nggak bisa ngapa-ngapain. Kadang bola di sini, gitu nendang gitu. Gimana caranya? Tiap hari. Udah tua susah belajarnya. Sama. Belajar teologi juga gitu. Kalau udah tua, makin tua udah malas. Makanya saya nggak mau ngambil dokter, udah pusing kepala gue udah. Malas. Otak itu udah nggak mulai mampu di sana. Maka masih muda kita ini kasihlah maksimal untuk Tuhan. Boleh nggak Pak nanti udah tua saya maksimal untuk Tuhan? Boleh-boleh aja, tapi nggak maksimal untuk Tuhan. Kemarin kita ke puncak, bawa mobil tua, hampir mundur si Yandika dan teman-teman. Karena dia masukin sama Aris gigi 2 gitu. Pas dia masih 1, akhirnya tuh turunin 1 yang gendut, siapa? Sabet, masuk. Oh, tapi ngomong gitu. Saya bilang, kenapa masih mundur? Iya bang, soalnya jalannya mobilnya minta 2. Iya tapi minta 2, tapi jalannya masih minta gigi 1. Iya lagi 1 terus. Tapi itu kayak, iya namanya itu mesin tua. Kalau mau udah tua jangan dipaksa. Cepat-cepat naik ke atas. Nggak bisa. Kalau masih muda, yes. Contoh mobil masih baru keluar dari showroom. Wah itu 2 zep masih kuat ya kan? Jangan. Tapi kalau udah tua begitu nggak boleh. Harus sabar kita. Apalagi muatannya banyak kan. Maka harus dipindahin 1 orang masuk ke mobil kami lagi. Turunnya pun gitu, dikurunin semuanya. Akhirnya cuma dikit yang masuk tinggal di sana. Kenapa dia udah tua mobilnya? Bukan nggak bagus mobilnya, tapi udah tua. Nggak bisa dia kuat lagi menancap. Sama gitu dalam pelayanan Ustaz. Sama juga dalam mengikut Tuhan. Kalau udah makin tua kita, performa kita ikut Tuhan juga makin tua. Malas. Maka dari sekarang saudara, kalau Tuhan kasih kesempatan kita untuk bertobat, ngakui kesalahan kita, dan meninggalkannya, lakukanlah. Jangan tunggu-tunggu waktunya. Ikut Tuhan itu enggak pasti ada kebahagiaan sendiri. Ikut Tuhan itu enggak melulu bicara masalah uang. Tapi ikut Tuhan itu ada makarios, kebahagiaan yang tidak pernah diberikan oleh dunia ini yang saya katakan kepada kita. Inilah yang menjadi impos kita dalam hidup ini. Orang kalau bahagia saudara apapun dikerjakan happy. Saudara kalau lagi senang-senangnya kerja, contohnya Ronald nanti kamu antar, contohnya saya kurir paket nih. Tapi lagi senang-senangnya saya naik motor. Saudara pernah gak sih senang-senang naik motor? Atau saya senang-senang waktu saya senang-senangnya belajar mobil, tahu nyetir mobil. Waktu itu dari Medan sampai kampung kami itu 7 jam. Belum ada tol. Itu saya gak ngerasa capek. Itu baru belajar mobil tuh. Enak aja. Apalagi tikungan kan. Gitu kan. Kayak kacamata tuh kayak merasa dunia kita dunia paling pernah lagi tuh nyetir dari jam 2, berangkat jam 2 pagi waktu adik saya nikah. Itu sekitar 8 jam kurasa. Di jam 2 pagi loh. Itu gak ngantuk-ngantuk. Matanya. Pas semakin udah mulai sering bawa mobil, udah mulai malas. Aduh, udah mulai ngantuk. Akhirnya masuk ke Alfamart. Beli Kratin Daeng, minum Kratin Daeng. Itu menjadi naik lagi. Jadi udah mulai, udah gak bahagia, udah mulai mikirkan, jalannya nanti begini. Udah mulai, tapi kita jalanin aja lah gitu kan. Dan rasanya udah seperti capek gitu. Tapi kalau kita lagi happy, bahagia, apapun disuruh orang kita gas aja. Gantian gak kamu mau mobilnya? Gak usah, saya aku aja sendirilah. Kenapa? Karena sedang happy. Kita sedang bahagia di depan, di belakang setir ini. Tapi kalau gak happy, wah itu menjadi bahaya. Apalagi mobilnya masih baru, contoh.
Enak kan? Banyak fitur-fiturnya. Waduh, itu enak banget itu. Kita nggak capek-capek untuk nyetir. Maka saudara, kesentuhan makarios yang diberikan Tuhan kepada kita ini juga menjadi efeknya kita untuk bekerja, untuk lebih maksimal dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita dimarahi bos, tapi ada makarios. Kita bisa sabar. Di jalan, walaupun ada orang-orang yang songong-songong, kita tenang. Nah, udahlah, pikirkan. Orang ngesaling kita pikir, udahlah biar aja lah. Akhirnya kita bisa merasa bahwa kita ini nggak lagi memikirkan kayak gitu-gitu. Ya kita memikirkan adalah tentang kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Karena ada kebahagiaan itu. Maka itu dimulai dari mana? Pada saat kita mau hidup benar di hadapan Tuhan, meninggalkan dosa kita, maka sukacita itu akan datang. Ada lagu yang katakan, terima sukacita surga, itulah apa namanya, kekuatan bagi jiwa. Bagus lagunya. Ku dapat saksikan kasihnya. Jadi terima sukacita surga itu dari apa? Pada saat kita mau mengakui Tuhan sebagai juru selamat kita. Dan kita mau meninggalkan dosa kita. Maka kita katakan dikatakan datanglah kepadaku dalam Matius 11 ayat 28 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Lega, dalam Tuhan itu lega. Gimana sih lega? Enak gak sih saudara, contohnya di mobil contohnya, sepi-sempitan, enak gak? Enggak kan? Saudara contohnya tidur, ada teman-teman datang ke kosan kita, ke rumah kita, rame gitu. Terus tidurnya sepi-sempit, jemput-jempotan, enak gak? Enggak kan? Pasti tidur gak tidur kita. Tapi kalau kita lega, tidurnya kita tuh bebas. Kemarin kami di Anyar, pada saat tidur, anak-anak ini sudah gede-gede, dua ini. Satu malam-malam setiap tidur nendang-nendang, pukul-pukul lagi. Aku udah gigit-gigit, tersiksa sekali tidurnya. Pas pulang kemarin ke rumah, rasanya lega, bebas. Tidurnya pulas. Kelegaan itu harus didapatkan. Orang gak tahu apa rahasia kelegaan itu. Ada di mana? Dalam Tuhan. Pada saat kita mengampuni dosa kita. Kalau kita belum mau mengakui dosa kita, belum mau mengakui pelanggaran kita di hadapan Tuhan, maka itu menjadi beban bagi kita. Itu menjadi penyakit bagi tubuh kita. Maka jangan simpan-simpan dosamu. Saya nggak mau katakan saudara saat ini, ayo ke depan mengakui dosa masing-masing, nggak usah. Nanti saudara di sini atau di rumah akui dosamu. Tuhan, aku mau sungguh-sungguh hidup dengan Engkau. Ampuni dosaku. Aku mau hidup benar. Engkau akan mendapatkan kelegaan. Engkau akan mendapatkan makarios itu. Sukacita yang diberikan oleh Tuhan. Yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Dan hanya kita dapatkan di dalam Tuhan. Itulah sukacita sejati. Dan itu hanya dapatkan dengan dekat dengan Tuhan. Orang gak mengerti ini. Sukacita itu hanya ada dalam Tuhan. Tentu ada juga sukacita dunia ini. Ada. Tapi itu gak lama. Maka saudara bisa melihat ada orang-orang pelayanan dari pagi sampai sore. Wah, itu cinta duit. Belum tentu. Ada orang terus setia. Setiap gereja dia ada. Ibadah dia ada. Wah, itu karena gak ada kerjaan. Belum tentu, saudara. Karena dia menemukan kebahagiaannya di sana. Dia udah menemukan makarios. Surganya dia ditemukan di sana. Kebahagiaan itu hanya didapat dalam. Kebahagiaan itu hanya kita dapatkan dari Tuhan. Maka lagu ke gunung tinggi ku naik mencari damai. Ke lembah curam ku turun mencari damai.
namun akhirnya damai tiada ku dapati juga, kecuali damai di dalam Yesus Tuhan. Orang banyak pergi ke gunung-gunung mencari damai. Bertapa bertahun-tahun. Bukan berhari-hari, bertahun-tahun. Gak ada damai juga. Kalau kita melihat banyak waktu zaman dulu, saya baru bertobat, ada beberapa yang dukun yang bertobat. Kesaksian mereka adalah mereka tidak menemukan damai. Ada satu kesaksian yang saya katakan, dia bilang kenapa dia mencari kuasa-kuasa gelap. Dia berkata karena dia tidak menemukan damai. Karena dari kecil dia disiksa, dari kecil dia tidak mendapatkan perlakuan yang baik. Maka dia harus pergi mencari kedamaian itu. Yang dia anggap kuasa kegelapan itu bisa memberikan kedamaian kepada dia. Dapat? Tidak. Walaupun mungkin waktu itu dia bisa mendapatkan harta dunia yang begitu mewahnya. Tapi dia mendapatkan kebahagiaan? Tidak. Tapi lihatlah saudara. Kalau saudara pergi ke desa-desa sana, pergi ke daerah-daerah, ada gereja-gereja kecil yang jemaatnya hanya sedikit. Dan juga pekerjaan gembalanya juga nggak bagus-bagus banget ke gereja. Jemaatnya juga sedikit. Tetapi dengan sukacita dia mengerjakannya. Mengembalakan jemaatnya. Mendidik jemaatnya. Kenapa? Karena dia menemukan kebahagiaan di dalam kehidupannya dia ini. Dia menemukan sukacita itu. Dia nggak terpengaruh lagi dengan keadaan di luar. Mau keluar ini hingar-bingar. Orang mau mencari popularitas. Orang mau mencari kebahagiaan dengan menunjukkan segala apa yang dimiliki di sosmed. Saudara Tuhan sekarang juga bisa menjadi kebahagiaan loh di sosmed. Contohnya saudara foto mobil, foto masukin di sosmed. Itu menjadi kebahagiaan saudara. Apalagi dipuji-puji orang. Wih mantap sekali mobilnya ya. Foto rumahmu. Mantap kali. Pekerjaanmu tiba-tiba kau foto sertifikat atau kenaikan jabatanmu. Dan gajinya kau masukkan juga ke dalam dengan mencoret namamu. Orang akan bilang, wih baik keren banget. Ngeri kali ya. Gitu kan. Mantap kali. Ini baru kehidupan yang baru nih. Gitu. Saudara bahagia di sana. Bisa bahagia. Tetapi tidak bahagia di dalam kehidupan nyata kita. Itu hanya sesaat. Tetapi kalau makarios itu, kita sudah mulai belajar untuk menemukan kebahagiaan kita dalam Tuhan. Saya sekarang belajar untuk itu. Saya banyak menemukan kebahagiaan sekarang dalam Tuhan. Kadang pikir, saya pingin, buat suatu ketika saya pernah menemukan satu kebahagiaan yang Tuhan tegur saya. Contohnya saya mau buat lagu nih. Cover, ada lagu yang saya senangi dan saya bisa nyanyikan dengan bagus. Saya nyanyikan, terus tiba-tiba ambil kamera. Nah, biasa kan, kalau kita merasa bagus, apa caranya? Ambil kamera dan mau diupload di sosmed gitu kan. Supaya orang senang lihat gitu. Tapi Tuhan mulai kata saya, sebenarnya kamu memuji Tuhan atau memuji aku atau kamu mau upload untuk itu? Saya mulai terdiam. Maka saya sekarang jarang, kalaupun upload itu memang karena udah sering saya nyanyikan. Tapi saya belajar untuk menundukkan diri saya. Bahwa saya hanya saya dan Tuhan yang mau menemukan kebahagiaan. Karena kita gak mau. Karena selama kita masih mau membuka diri kita, kebahagiaan kita dari luar sana, kita tidak akan pernah bisa bertumbuh dalam Tuhan. Tapi kalau kita nontonnya, ada orang kan sekarang berdoa juga di sosmed, Tuhan sertailah perjalanan kami mau pergi ke Labuan Bajo, habis itu ke Bali, habis itu ke Amerika, habis itu ke Eropa, dan sampai nanti kembali ke Indonesia dengan selamat tanpa tujuan apa-apa. Tapi itu doanya di sosmed. Tapi berdoa di rumah nggak pernah mungkin. Tapi semua yang berdoa sekarang kan curhat gitu. Curhat di sosmed. Ngapain sih curhat di sosmed? Curhat sama istrimu aja. Kalau nggak ada istri ya udah sendiri-sendiri curhat sama Tuhan. Kunci kamar berdoa, Tuhan,
Aku pengen jodoh yang bisa aku temani itu, aku curhat Tuhan. Tuhan menjawab enggak? Belum tentu dijawab Tuhan. Tapi terus kau datang di hadapan Tuhan. Suatu saat itu Tuhan temukan dengan pasangan hidupmu yang baik, yang mengasihi Tuhan dan mencintai Tuhan. Waktu saya pacaran, saya pikir putus-putus berapa kali. Wah, Tuhan nggak sayang sama saya. Ternyata enggak. Justru Tuhan sayang sama saya. Aku nggak mau kamu ketemu dengan orang yang membuat kamu jadi rusak. Tapi dia ketemuan kita dengan pasangan yang mendukung kita, yang membuat kita bahagia. Maka saudara kasih Tuhan, saya katakan kebahagiaan kita hanya ada di dalam Tuhan. Miliki itu. Jangan tinggalkan. Aku masih muda Pak, jangan bilang seperti itu. Justru dari sekarang kau mengubah hidupmu. Belajar untuk mencintai Tuhan. Walaupun masih jatuh bangun, bangkit. Minta ampun di hadapan Tuhan, ampuni aku Tuhan, aku mau sungguh-sungguh. Aku mau meninggalkan dosa ini Tuhan. Aku mau hidup benar di hadapan. Besok jatuh lagi, jangan mau ragu. Jangan dengarkan si dia bolos itu. Dia akan menuduhmu, dia bilang, udahlah Ronald, kamu tidak akan pernah hidup benar. Kamu tinggal saja terus dalam dosamu. Dia akan ngomong seperti itu kepadamu. Bukan berarti dalam dirimu, kebisi kupingmu akan dikatakan gitu. Tapi dia akan ngomong terus seperti itu kepadamu. Dan itu membuat mentalmu menjadi jatuh. Kalau istilah sekarang, diulti gitu kan. Mentalmu diulti langsung sama iblis. Tapi di mana kekuatanmu? Hidupi firman Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Aku mau hidup benar, hidup kudus. Hari ini mungkin gagal, besok bangkit lagi. Hari ini gagal, besok bangkit lagi. Bangkit lagi. Nah, sampai suatu saat kau berkata, aku sudah bebas, aku sudah menang. Tuhan berkati kita semuanya. Mari sama-sama tundukkan kepala kita, satukan hati kita berdoa. Datang di hadapan Tuhan. Bapa Surgawi, hamba bersyukur bagimu buat firman-Mu yang boleh hamba sampaikan pada pagi hari ini. Berkati kami semua Tuhan yang sudah mendengarkan firman-Mu ini. Kami mau lebih sungguh-sungguh lagi hidup dalam kebenaran-Mu. Dan hidup kami persembahkan untuk Tuhan. Segala puji, segala hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Layaklah Tuhan ditinggikan di agungan selama-lamanya. Dan sebagai rasa syukur kami Tuhan, kami ingin memberikan terbaik buat Tuhan. Kuduskan, sucikan persembahan kami. Agar setiap persembahan yang kami berikan ini dapat kami pergunakan untuk lancaran pekerjaan-Mu di tempat ini.